Sang pencipta, Ayahanda Luki sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah selama 2 minggu. Namun sayang perjuangannya melawan penyakit tidak berakhir sesuai harapan. Setelah sempat mengalami koma, ajal menjemput Ayahanda Luki di usianya yang 66 tahun. Nggak ada pesan apa-apa, jadi tapi emang terakhir emang di tangan saya sih pas subuh-subuh itu sebelum meninggal sampai itu memang tenang banget gitu. Kegalauan itu. Dicek sama dokter kayaknya emang masih rahimnya tuh masih ada kemungkinan tuh bisa diselamatin ya. Janinnya itu. Terapi tetap ke dokter, segala macam dikerjain, tapi kembalinya lagi kan yang punya kehidupan nih belum ngasih ke Uges kali, jadi ya Uges menikmati aja gitu. Namun siapa sangka, di balik kesempurnaan itu, Huges menyimpan derita batin hingga akhirnya kebersamaan yang telah terpupuk selama 3 tahun harus berakhir pahit. Segala beban hidup yang dipendamnya selama ini akhirnya berujung pada keputusan bulat Huges untuk menyudahi penderitaan dengan perceraian. Pemirsa, cerita mengenai Huges akan kami lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Sepanjang pernikahannya dengan Afin, selain diposisikan sebagai istri, Huges juga dijadikan sapi perah. Tidak hanya itu, hasil kerja keras sendiri pun sepertinya sulit untuk ia nikmati. Uges tiba-tiba bilang, aku mau punya kartu kredit, aku mau punya buku tabungan, 50 juta aja. Aku mau punya ATM. Dia bilang nggak usah. Kenapa? Uges bilang karena itu kan hasilnya Uges. Ya nggak usah. Kamu kan udah dikasih jatah seminggu 1 juta. Kalau kamu butuh kan kamu tinggal bilang. Nanti saya anterin mau beli apa. Which is tidak pernah keluar rumah untuk membeli apa-apa gitu. Bahkan Uges motong rambutnya di kamar mandi kok. Semua atas nama Afin. Tabungan dolar, tabungan rupiah, deposito, itu atas nama Afin semuanya. Dan Uges nggak jadi masalah gitu pada awalnya. Karena asuransi juga semua. Dan kalau Uges mati dapatnya banyak sekali gitu, bisa MM-an dan juga bisa ada ininya, ada tiap bulan dikasih uang. Tidak hanya itu yang membuat penderitaan Huges sebagai istri Ahmad Hestiafin semakin berat. Sifat Afin yang egois dan temperamental membuat kehidupan pernikahan mereka pun seakan neraka dunia bagi desak Made Hugesia Dewi. Fisik, mental, belum lagi kekerasan reproduksi, hak reproduksi Uges nggak dapet. Habis keguguran Uges langsung bekerja lagi besoknya. Bahkan di hari yang sama Uges langsung keguguran di kamar mandi. Uges bisa pegang janinnya keluar di kamar mandi. Dan Uges dibantu sama Anton waktu itu. Uges teriak-teriak di kamar mandi. Panggilin kakak. Ini keluar gitu. Terus Afin cuma buka pintu bilang, keluar ya, aku nggak tahan sama darah. Nah waktu di dalam toilet itu si Huges panggilin ke Afin dong, panggilin minta kantong plastik, tapi di dalam. Aku taruhin tasnya di dalam, aku di luar gitu. Udah keluar, terus udah itu dibisikin sama saya, Ton, keluar kayak gumpalan. Pengalaman menyakitkan itu layaknya makanan sehari-hari bagi Huges. Tidak ada hari tanpa bentakan dan caci maki. Tidak jarang pula ia mendapat perlakuan kasar dari suaminya tercinta. Dia pernah lempar Uges pakai berapa kilo jambu bol gitu. Ketika kita sedang syuting ke puncak waktu itu, panjang perjalanan dia dia marah-marah karena macet. Biasa kalau macet pasti marah-marah. Dan selanjutnya kesininya ya udah jadi sarapan sehari-hari. Bangun tidur, pembantu tuh bisa dibentak-bentak sampai jongkok di bawah, sampai gemeter, ampun Pak, saya orang nggak punya Pak gitu. Dia yang membentuk buah Uges itu adalah orang yang seonggok daging yang menjijikkan gitu. Saya sudah sapa mulanya. Halo Nak, apa kabar? Sehat? Sehat, Ma. Ada apa? Enggak, pengen ketemu sama Kadek. Jangan dulu ke dalam, saya pegang begini.
Ini tangan tua, bukan tangan muda. Dan dia datang itu hanya untuk bernegosiasi soal harta. Saya masih mertua, menghalangi saya masuk, saya cuma mau masuk. Saya nggak pernah melakukan kekerasan sama dia. Namun siapa sangka di balik kesempurnaan itu, Huges menyimpan derita batin hingga akhirnya kebersamaan yang telah terpupuk selama 3 tahun harus berakhir pahit. Segala beban hidup yang dipendamnya selama ini akhirnya berujung pada keputusan bulat Huges untuk menyudahi penderitaan dengan perceraian. Kamis sore ini Dewi Huges bersama pengacaranya Elsa Syarif SH melaporkan tindak kekerasan yang telah dilakukan Afin ke Polres Jakarta Selatan. Tindakan Huges ini didukung oleh artis-artis yang tergabung dalam gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Inilah beberapa kabar yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Connie Constantia tampak begitu akrab dengan kesendiriannya. Saking lamanya tanpa pasangan, beberapa kali sempat ia dikabarkan memiliki kehidupan asmara menyimpang. Mantan penyanyi dan bintang film di tahun 80-an ini dikabarkan penyuka sesama jenis. Tapi gosip tersebut tampaknya tidak membuat ibu 2 anak yang kini telah menjadi nenek itu terganggu. Connie Constantia yang resmi menjanda sejak tahun 84 itu tetap menikmati kesendiriannya. Namun belakangan beredar kabar kalau wanita berdarah Manado itu kini tengah menjalin hubungan serius dengan seorang pria muda yang berprofesi sebagai pengusaha. Meski enggan menjelaskan panjang lebar, Connie yang kami temui di sebuah acara tidak membantah kabar tersebut. Udah ada teman dekat, cuma dalam penjajakan namanya. Dan masih dalam ya penjajakan. Belum merasa pas gitu. Jadi kalau diomongin terus nggak jadi, malu. Persatuan artis film dan sinetron mungkin sudah lama kita kenal. Persatuan wartawan pun sudah bertahun-tahun berdiri. Tapi kalau persatuan pelawak seluruh Indonesia, itu yang belum ada. Dan inilah yang tengah diperjuangkan oleh para pelawak senior di Indonesia, membentuk sebuah wadah bagi para pengocok perut yang jumlahnya cukup banyak di tanah air. Dalam rangka mendirikan Persatuan Pelawak Indonesia, Rabu kemarin para pekerja seni yang satu ini berkumpul, beradu argumen, dan berbagi pendapat untuk terbentuknya sebuah organisasi resmi yang rencananya mulai disahkan pada tanggal 21 April nanti. Nama-nama calon ketua pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah Indro Warkop yang didaulat untuk menjadi ketua pertama Persatuan Pelawak Indonesia. Saya belum berpikir, sama sekali belum berpikir ke arah itu. Bahkan saya mungkin kalau didesak, untuk gimana sih, terima nggak? Saya lebih baik sekarang ini saya katakan saya tidak bersedia. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tampaknya peribahasa tersebut pantas kita tunjukkan kepada Lucky Elemen. Setelah ditinggal oleh grupnya, kini Lucky ditinggal oleh ayahanda tercintanya pada hari Selasa dini hari kemarin. Belum lagi berlalu kegalauan Lucky Wijatmoko setelah kehilangan pekerjaannya akibat didepak dari grup musik Elemen, kini Lucky kembali merasakan kehilangan yang amat dalam. Ayahanda tercinta, Bapak Haji Pamungkas Bindanujo, Rabu dini hari kemarin menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sebelum menghadap Sang Pencipta, Ayahanda Lucky sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah selama 2 minggu. Namun sayang perjuangannya melawan penyakit tidak berakhir sesuai harapan. Setelah sempat mengalami koma, ajal menjemput Ayahanda Lucky di usianya yang 66 tahun. Nggak ada pesan apa-apa, jadi tapi emang terakhir emang di tangan saya sih pas subuh-subuh itu sebelum meninggal sampai itu memang tenang banget gitu.
Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.